kita Bapak Ibu, kita lihat Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 7 ayatnya ayat ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 9 dan yang ke-10. Ayat ini kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Lukas pasal 7 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dua ayat ini sama-sama untuk kita baca, baik kita semua diberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita baca 1, 2, 3. Berkata itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hambanya itu telah sehat kembali. Bisa katakan amin? Iya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Nah, kisah ini kalau kita baca dengan baik-baik, nah ini diceritakan di mana ada seorang perwira di Kapernaum. Nah, maka hambanya sakit, bahkan hampir mati dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Hambanya ini sakit, maka seorang perwira, nah perwira ini nggak tanggung-tanggung kekuasaannya, jabatannya, tetapi dia dikatakan mengasihi, menghormati, dan menghargai hambanya itu. Dia begitu peduli sehingga dia bingung kepada siapa lagi aku mengadu. Nah, rupanya dia dengar ada Yesus. Yesus datang ke Kapernaum pada waktu itu. Maka dia menyampaikan perihalnya, disuruhnya lah mungkin prajurit-prajuritnya atau disuruhnya dikatakan di sana pelayan-pelayan Tuhan. Tolonglah, sampaikanlah perihal ini kepada Yesus. Aku sedang susah, kesusahan daripada hambaku itu juga adalah menjadi kesusahan bagiku. Nah, maka saudaraku, orang yang menceritakan, menyampaikan itu kepada Yesus, maka Yesus heran. Maka Yesus heran melihat iman yang dimiliki oleh seorang perwira ini. Yesus sangat heran, siapa ini? Nah, saudara itu yang terkasih dalam nama sesuatu penyebutan atau kata yang heran, nah itu semua Bapak Ibu akan menarik perhatian. Pasti menarik perhatian. Baik itu saudaraku sesuatu yang dilakukan tidak baik dan apalagi yang baik, itu pasti menarik perhatian. Ada seorang ibu, nah ibu ini bilang, aku heran kali loh, lihat anakku ini. Loh, kenapa rupanya Bu? Gak tahu nakalnya, udah pusing gitu Pak. Kemana-mana, waduh bikin ulah. Nah, orang penasaran, gimana rupanya anak ini kok bisa gitu. Nah, rupanya orang heran gitu. Nah, ada keheranan saudara itu adalah mengandung sesuatu yang tidak baik. Tetapi ada heran saudaraku, wah betul-betul menarik perhatian. Ini perlu ditiru, ini perlu dicontoh. Mungkin ibu berkata, aku heran, lihat anakku itu Bu, nggak tahu di mana ya, dipuji-puji. Padahal kalau melihat biasanya belajar gitu. Tetapi waktu diterima rapor, dia juara 1. Kan heran gitu ibunya. Diceritakan lagi, pasti penasaran. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya juga pernah heran. Tahun lalu ada jemaat tuh ada menyatakan diri gitu. Dia dari agama tetangga kita. Dia bilang begini. Bukan karena dia belum tahu kan, dia panggil aja bang. Bang, kenapa?
Aku mau ikut lu, aku mau gereja. Saya juga heran, ada apa ini? Nggak ada angin, nggak ada badai, kok bisa gini gitu seperti saya. Betul, dia datang. Nah maka dia minta Alkitab, aku mau Alkitab, saya kasih. Baru di rumahnya yang tadinya hanya kajian yang dia buat di HP-nya, sudah saya lewat itu bunyi gitu. Rumahnya berubah sehingga saya lewat, wah pujian kepada Tuhan, dirubah semuanya jadi pujian kepada Tuhan. Dan istrinya juga kurang senang waktu itu. Kenapa? Kan ini suaminya sudah mau jadi ikut Tuhan, nah malah nggak senang dia. Makanya saya heran, kenapa juga ini nggak senang? Padahal suaminya dari nggak tahu tentang Yesus, tapi dia penasaran tentang Yesus. Nah istri nggak senang. Maka saya kasih Alkitab, dia baca. Maka dia cerita dengan saya, dia banyak baca itu, hafal ayat firman Tuhan. Saya pun bingung, saya heran, saya nggak begitu banyak hafal dengan luar kepala itu firman Tuhan, tapi dia hafal dari suratan Paulus di kitab Ibrani, dia hafal itu. Maka saya bilang, saya mengajak waktu itu, kau harus baca ya dulu Perjanjian Baru ya. Ya bang, saya tanya berapa lama udah selesai kau baca? Saya bilang waktu itu hanya Yohanes saja yang baca itu Yohanes. Enggak bang, aku udah baca 2 hari tuntas aku baca katanya. Wah, tambah heran lagi. Padahal aku baca Alkitab Perjanjian Baru, saya punya komen 10 pasal 1 hari bisa menghabiskan waktu sekitar 3 bulan. Tapi dia bilang 2 minggu udah habis, udah selesai aku baca ini bang. Saya juga jadi heran, jadi penasaran ini. Nah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, rupanya keheranan itu akan menarik perhatian. Tapi sayang, ada satu masalah sehingga ini nggak tahan, dia udah keluar dari manusia, nggak tahu di mana lagi ribanya, nggak perlu lagi sampaikan. Pokoknya kita sudah sampaikan Yesus, dia sudah terima Yesus. Pokoknya gimana pun dia, kita doa supaya terus bertumbuh, dia terus menjadi pengikut Tuhan, percaya kepada Yesus. Nah saudaraku, bahwa perwira Yesus sangat heran melihat iman perwira ini. Nah herannya saudaraku bahwa Yesus begitu senang dengan iman yang dimiliki oleh perwira ini, sehingga Yesus membandingkan kenapa iman yang dikatakan seperti ini tidak pernah aku jumpai di Israel. Iman seperti ini tidak pernah aku temukan di Israel. Sehingga Yesus membandingkan iman daripada perwira ini dengan orang Israel. Nah ada apa di sana saudaraku? Nah kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Nah di sana tentunya orang Israel itu sudah banyak tahu kebenaran, sudah banyak tahu kebenaran, dan sampai dikatakan berulang-ulang disampaikan. Saya yakin ketika Musa berkata, sampaikan berulang-ulang ini, perkataan ini. Nah mungkin yakin orang tua di Israel pun berulang-ulang juga menyampaikan kepada anak-anaknya, sehingga mereka disebut orang Israel ini sangat soal ini kitab sangat ahli, apalagi tahu kalau kitab Taurat itu ada sekolah mereka dikhususkan supaya semua ngerti. Maka kita tidak salah juga Bapak Ibu terus kita ulang-ulangi yang baik kepada anak-anak kita. Haleluya. Ulangi yang baik, ulangi yang baik, sampaikan yang baik. Sekalipun kita udah bosan, udah jenuh, sampaikan terus berulang-ulang. Nah saudaraku, ini menarik perhatian Yesus. Kenapa dikatakan dia bandingkan iman perwira ini dengan iman daripada orang Israel? Iman seperti ini aku tidak pernah temukan di Israel. Karena kita tahu perjalanan yang begitu panjang, pengalaman juga yang begitu panjang mengenai kebenaran sudah diketahui oleh orang-orang Israel. Tetapi dikatakan
Iman mereka tidak sebanding dengan seorang perwira. Para perwira ini adalah orang Romawi. Nah, banyak saudaraku kita temukan juga di dalam kekristenan kita. Kadang bisa saja heran, gembala itu bisa saja heran, tetangga kita bisa juga heran yang dekat dengan kita. Aku heran loh lihat bapak itu, padahal dari lahirnya sudah orang Kristen, tetapi nyatanya berdua pun nggak bisa. Jadi seperti itu kan. Nah, aku tahu loh ibu itu juga dari dulu seorang Kristen, tapi di mana-mana wah selalu gosipin orang gitu kan. Nah, maka saudaraku kita heran demikian. Maka itu sifatnya kata firman Tuhan, banyak orang yang terpanggil, yang terlebih dahulu, tetapi menjadi orang yang terakhir. Tetapi yang seharusnya dikatakan oleh Rasul Paulus, yang seharusnya kalau kamu ditinjau daripada usia, ditinjau daripada umurmu, ditinjau daripada awal pertama kali kamu mengenal Tuhan, dibanding dengan orang-orang yang lama, tidak sebanding dengan kamu. Seharusnya kamu sudah menjadi pengajar, seharusnya kamu sudah menjadi guru. Tapi kita diantara kita tidak ada seperti itu. Kita semua menjadi pengajar. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Ini keheranan daripada Yesus. Nah, keheranan inilah yang menarik perhatian Yesus kepada perwira itu. Keheranan itulah sehingga Yesus penasaran, ada apa ini? Siapa ini perwira ini? Nah, dari iman yang besar yang dimiliki oleh perwira inilah perhatian Yesus. Yesus memperhatikannya. Nah, juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, untuk menarik perhatian Yesus tertuju kepada kita, menarik perhatian Yesus semakin tertuju bagi kita Bapak Ibu, milikilah iman yang besar ini. Haleluya. Miliki iman yang besar. Nilai kehidupanmu tidaklah ditentukan seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, atau mungkin seberapa lama kita sudah menjadi pelayan Tuhan. Tapi nilai kehidupan kita ini di hadapan Tuhan, seberapa besar imanmu kepadanya. Amin. Nah, Tuhan saudaraku begitu tertarik dengan imanmu. Tuhan tidak tertarik dengan mungkin penampilan kita. Tuhan tidak tertarik Bapak Ibu dengan mungkin hal yang lain kita sudah lakukan. Tetapi Tuhan sangat tertarik dengan iman yang kau miliki. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kau saudaraku mengalami mukjizat bagimu, menerima mukjizat bagimu saudaraku, nah kau memiliki iman yang besar. Haleluya. Nah, sedang terkasih dalam nama Yesus, kita lihat apa buktinya. Kenapa perwira ini dan Yesus begitu heran melihat iman yang besar yang dimiliki oleh perwira ini, sehingga mata Yesus tertarik, perhatian Yesus tertuju kepadanya. Maka kepada kita Bapak Ibu, kita mau saudara untuk menarik perhatian Yesus tertuju kepada kita. Mau Bapak Ibu, kita harus saudara menarik perhatian Yesus untuk kita. Kalau anak kita sanggup menarik perhatian kita, bukankah kita begitu bangganya orang tua? Anak-anak kita memberikan perhatian yang baik, dan anak-anak kita juga memberi sesuatu yang bisa katakan terpuji, sehingga kita pun tertarik dengan anak-anak kita. Nah, demikian juga kalanya kita Bapak Ibu mampu untuk menarik perhatian Tuhan. Lalu gimana caranya? Adalah milikilah iman yang besar itu. Kita lihat di sana kenapa perwira ini memiliki, ada bukti daripada perwira ini memiliki iman yang besar. Nah, setelah yang pertama, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ini hal yang sama ceritanya. Gimana juga dikatakan perwira ini saudaraku,
yang mengalami kesusahan itu. Maka apa yang dilakukan perwira ini sehingga menarik perhatian Yesus, sehingga dikatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa di Israel, tapi ini dimiliki oleh seorang perwira. Nah, yang pertama dilakukannya adalah perwira ini datang dan memohon kepada Yesus. Haleluya. Inilah Bapak Ibu yang pertama, bukti daripada perwira ini memiliki iman yang besar adalah waktu dia melihat dia terdebat dan sangat hambanya yang dia begitu hargai itu dia sayangi. Maka dikatakan di sana dia datang, dia tahu lagi kepada siapa dia mengadu. Tapi ketika dia tahu ada Yesus, maka dia datang dan memohon kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia datang dan memohon kepadanya. Jarang orang seperti ini Bapak Ibu, karena kalau ada orang punya kekuasaan, punya jabatan, nah susah untuk ditemui. Karena bisa kalau dia perlu, suruh dia datang. Dan untuk menemukannya pun, untuk menjumpainya bisa saja, waktu kita tersita di sana. Nah tetapi ini, sekalipun dia punya kuasa yang hebat pada zaman itu, pada waktu itu, tapi dia selalu tidak membanggakan kekuasaannya itu. Dia tidak mempergunakan kekuasaannya itu untuk semena-mena mengatur orang lain. Tetapi dibuktikan di sana, ketika saat tahu ada Yesus, maka dia datang dan memohon. Dia sampaikan perihalnya, tolong sembuhkanlah hamba-Mu. Nah, sedang terkasih dalam nama Yesus, orang yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan, kepada Yesus, dia rindu selalu datang kepada Yesus. Amin. Dia rindu Bapak Ibu. Saya kena percaya ketika kita ada hari ini, karena kita rindu berjumpa dengan Yesus. Maka ini awalnya. Kau melihat mukjizat itu. Nah begitu kau datang dan memohon kepada Yesus, Tuhan aku tidak ada apa-apa, Tuhan aku tidak sanggup melakukan ini, Tuhan aku terbatas untuk manusia yang tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan aku tahu bahwa Engkau Maha Kuasa. Maka aku datang kepadamu ya Tuhan. Maka dia betul-betul menundukkan hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu yang dimiliki oleh perwira ini, sehingga Yesus tertarik heran kepadanya. Sekalipun dialah orang punya pegang kekuasaan, tapi dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau kita pun Bapak Ibu kau merendahkan hati, tidak membanggakan dirimu bagi Tuhan, nah di sini dan bagimu, keluargamu akan ada mukjizat. Haleluya. Dia datang dan merendahkan, dia memohon. Ini yang dilihat oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu, perhatian Yesus akan tertuju kepadamu. Perhatian Yesus akan tertuju kepada kita. Kita memiliki iman yang besar itu, sama seperti yang dimiliki oleh perwira ini tadi. Dia datang dan memohon kepada Yesus. Saat engkau menghadapi persoalan, apapun saudaraku hari-hari ini kau alami, persoalan Bapak Ibu, kau tidak bisa lagi kepada siapa kau mengadu, kau merasa tidak bisa, ini jalan buntu. Tapi ketika kau datang kepada Tuhan, maka Yesus akan menolongmu. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Kenapa dikatakan Yesus heran melihat iman yang dimiliki oleh perwira ini? Dibuktikan karena perwira ini sangat rindu dan datang kepada Yesus. Artinya dia betul-betul merendahkan hati untuk datang kepada Yesus. Maka di sana kita lihat mukjizat Tuhan nyatakan kepadanya. Lalu yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi yang dilakukan oleh perwira ini, sehingga dikatakan dia memiliki iman yang besar. Yang pertama tadi dia datang dan memohon kepada Yesus. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dia sangat peduli kepada hambanya. Dia peduli kepada hambanya ini.
Dia juga memberikan perhatian khusus kepada hambanya ini. Nah Bapak Ibu, kadang ini saudaraku terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak sadar saudaraku, yang namanya kita dipercayakan Tuhan berkat kepada kita. Nah kalau kita tentunya dengan sendirinya kita tidak bisa mengelolanya, sendirinya mungkin karena banyak sekali tentunya kita butuh orang lain untuk membantu kita, untuk menolong kita. Maka Bapak Ibu, dengan itu siapapun dia Bapak Ibu, katakanlah bahwa itu adalah rekan kerjamu. Haleluya. Itu adalah rekan kerjamu. Gak boleh diabaikan, gak boleh disepelekan. Nah perwira ini dia tahu, aku berhasil seperti ini. Mungkin ada doa-doa bawahanku, aku berhasil seperti ini. Doa-doa dari mereka ini semua yang ada di rumahku ini. Maka dia tidak membanggakan diri, sehingga dia berkata di sana, aku tidak dikatakan di sana, dia peduli kepada hambanya itu. Karena pedulinya kepada hambanya, maka dia datang sibuk dan datang kepada Yesus. Kepada siapa lagi? Aku mengadu. Maka dia sampaikan perihalnya kepada Yesus. Dia sampaikan dulu kepada orang-orang lain. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat itu, saudaraku, dikatakan di sana, itu engkau layak. Orang-orang yang disuruh itu berkata, itu layak kau tolong. Itu layak kau tolong. Maka sebabnya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Dia ini orang yang baik. Kebaikan hatimu itu harus diketahui oleh orang lain, Bapak Ibu. Kau baik pun saudaraku, nah maka itu akan lebih berpengaruh orang menceritakannya, saudaraku. Kalau kita menceritakan kebaikan kita bagi orang, bisa saja belum terima, banyak orang tidak terima. Tetapi kalau orang ceritakan kebaikanmu, nah ini pengaruhnya sangat luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, hendaklah orang lain melihat kita menceritakan kebaikan kita. Haleluya. Maka jangan pernah berhenti untuk menabur kebaikan. Nah suruhannya itu menceritakan kepada Yesus. Layak lo kau tolong itu Yesus. Layak kau tolong dia. Yesus, dia tahu kepeduliannya kepada hambanya ini. Dia tidak semena-mena mentang-mentang hambanya, tapi dia tidak injak-injak, dia tidak biarkan. Tapi dia tahu bahwa itu adalah teman sekerjanya, dia yang menopangnya. Dia tahu itu sehingga dia begitu menghargai orang lain. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Dia menghargai orang lain. Dia juga hormat kepada hambanya itu. Dan seharusnya ujian kepada dia seorang perwira. Hormat orang lain itu yang mungkin dia tonjolkan terus supaya selalu dihormati orang lain. Tapi Bapak Ibu, dia tidak bawa-bawa itu kepada siapapun, karena dia begitu menghargai dan menghormati hambanya itu, maka dia sangat peduli dan sangat bermurah hati. Cerita orang itu kepada Yesus, itu layak kau tolong. Dia sudah banyak membantu pekerjaan Tuhan ini loh, bait suci ini. Dia sudah bantu ini. Dia sudah, uangnya sudah banyak di sini. Layak kau tolong. Nah orang menceritakannya Bapak. Nah kata-kata saudara, perbuatan lebih hebat untuk berkata-kata daripada kita kata-kata berkata-kata. Artinya perbuatan lebih hebat saudara daripada kita banyak mengeluarkan perkataan. Sebanyak Bapak Ibu, perwira ini dikatakan Yesus heran melihatnya.
melihat iman yang besar yang dimiliki oleh perwira ini. Nah, rupanya ini dilakukan oleh perwira ini adalah dia datang dan memohon kepada Yesus. Bahkan juga dia peduli kepada hambanya itu. Nah, kepedulian kepada sesama Bapak Ibu itu juga akan melahirkan, mendatangkan mukjizat. Amin. Mari kami peduli, hargai orang lain, peduli kepada orang lain. Nah, siapapun itu Bapak Ibu, perwira ini yang begitu menghargai. Lalu yang ketiga, kita lihat di sana juga. Nah, ketika Yesus mulai datang dan dia datang untuk kepada perwira ini. Nah, apakah yang dia katakan? Aku tidak layak menerima Yesus. Aku tidak layak menerima Yesus. Nah, siapanya Bapak Ibu, demikianlah cara kita menghadap Tuhan. Nah, siapakah kita sesungguhnya? Sehingga kita tidak selalu Bapak Ibu menyombongkan diri kita. Sama dengan doa daripada orang Farisi dan pemungut cukai. Dan pemungut cukai ini berkata, aku telah beribadah, aku telah rutin terus memberi perpuluhan. Nah, merasa dia bangga doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, tetapi ada seorang pemungut cukai dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, tidak layak Tuhan. Maka dikatakan di antara yang kedua ini, Farisi dan pemungut cukai ini, siapa yang benar dikatakan oleh Yesus? Nah, inilah orang pemungut cukai ini yang merasa tidak layak. Nah, ketika kita selalu merasa tidak ada apa-apanya, tidak layak ini Bapak Ibu, maka disinilah akan kita terus dan datang lagi dan datang lagi kepada Yesus. Tapi kalau orang ini sudah merasa sudah puas, sudah merasa cukup, tidak perlu lagi itu semuanya. Ketika orang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, maka dia akan terus datang dan datang. Ketika pun dia melakukan korban dan persembahan kepada dia, berkata, Tuhan, itu tidak sebanding, belum sebanding dengan kebaikan Tuhan. Kalau itu Engkau dah aku berikan kepadamu Tuhan. Tapi dia tidak membuat sebagai kesombongan, kebanggaan baginya. Tapi dia berkata selalu tidak layak dan selalu tidak layak. Orang sedemikian yang merasa tidak layak, maka itu akan mendorong terus hidupnya untuk dia semakin datang kepada Tuhan. Tetapi lihat ini, maka dikatakan perwira ini, aku tidak layak menjamu Yesus, tidak layak untuk datang ke rumahku. Artinya Bapak Ibu, perwira ini kita selalu menjadi hamba dan merendahkan hati terus di hadapan Tuhan. Maka milikilah hati seperti ini Bapak Ibu, hati seperti hamba, dan terus berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Daud juga berkata, Tuhan, semua yang kuterima ini, siapakah aku ini ya Tuhan? Dia berkata demikian. Maka Bapak Ibu, kalau kita pun mampu hari ini berbuat, beribadah hari ini, katakanlah, Tuhan, belum apa-apa, belum sebanding ya Tuhan dengan kebaikan yang aku terima kepadamu, sehingga kita terus melangkah dan maju terus dan maju. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang kita lihat, kenapa perwira ini memiliki iman yang besar dibuktikan daripada dia datang dan memohon kepada Yesus. Bahkan dia sangat menghargai sesamanya, menghargai hambanya itu, dia peduli kepada sesamanya, kepada hambanya. Bahkan juga dia rasa tidak layak, dan ketidaklayakan itulah membuat dia terus rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Baru yang keempat kita lihat dalam ayat ini, katakan saja sepatah kata, aku percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu masih percaya kepada firman Tuhan? Masih percaya kepada firman Tuhan? Nah, ini berkata, katakan saja Yesus. Nah, aku tidak layak, tetapi katakan saja sepatah kata, aku percaya, aku yakin hambaku itu pasti sembuh. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena perwira ini tahu dia juga punya wewenang, punya kuasa. Apa yang diperintahkan kepada bawahannya,
Nah, bawahannya itu juga pasti akan melakukannya. Maka juga yakin bahwa aku manusia, seperti perkataanku saja bisa diterima orang, apalagi perkataan Tuhan. Nah, maka dia katakan, Tuhan katakan saja sepatah kata, maka aku akan percaya, maka hamba itu pasti akan sembuh. Dan terkasih dalam nama Yesus, maka disini perlu juga supaya kata-kata kita juga akan didengar, supaya kata-kata kita juga Bapak Ibu mau untuk dilakukan oleh orang lain juga. Perkataan kita juga harus kita jaga, dan perkataan kita juga akan menjadi berkat. Amin. Jangan suka ngutukin, jangan suka keluar kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak baik. Perkataan kita penuh dengan kuasa. Ketika kita menyampaikan perkataan yang baik, akan menjadi baik berkat yang keluar dari perkataan kita. Tapi apa kita keluar dari perkataan kita yang tidak baik, akan juga keluar hasilnya yang juga yang tidak baik. Karena pengenai tahu, sedangkan saya juga menyampaikan apa yang saya katakan dilakukan oleh bawahan saya. Apalagi juga ini adalah Tuhan. Apa yang kau katakan Tuhan, katakan saja, aku percaya. Maka saudaraku, dari situlah Tuhan begitu tertarik. Yesus tertuju, perhatian Yesus tertuju kepadanya. Maka Bapak Ibu, yakinlah firman Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, ketika kita mengungkapkan perkataan, nah ambil dulu air minum. Nah, begitu anak kita ambil, nah kita begitu sangat senang sekali. Ketika dia datang besok, Pak, aku mau beli ini, saya ingin sekali. Nah, karena kita dengan kata-kata kita yang dia turuti, maka juga menarik perhatian kita. Dia sangat senang sekali. Nah, apalagi perkataan Tuhan kita senangi, saudaraku. Kita sangat senang perkataan Tuhan. Dan maka dengan kesenangan ini perkataan Tuhan, maka kita terus tindak lakukan, mengerjakannya. Maka disinilah Bapak Ibu akan mendatangkan mukjizat di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Masih percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu Bapak Ibu, satu iota, satu titik tidak berubah, penuh dengan kuasa. Saat engkau juga perkatakan firman Tuhan, itu penuh dengan kuasa. Saat engkau mengalami kesusahan, mungkin kau sakit, Tuhan engkau penyembuh bagiku. Tuhan, ini usaha dan pekerjaan kita, engkau gembala yang baik Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya karena Kau beserta dengan aku. Nah, ketika kita banyak saudaraku yakin akan perkataan Tuhan, yakin perkataan Tuhan, nah, di sana Tuhan akan memberkati. Di sana juga terjadi mukjizat. Jangan kita milih-milih saudaraku perkataan Tuhan itu. Amin, masih musuh. Gimana bisa masih musuh? Itu kan perkataan Tuhan. Tapi kalau engkau yakin itu perkataan Tuhan, mengasihi musuh, Tuhan mukjizat melakukan mukjizat itu. Amin. Puji Tuhan. Nah, gimana juga kita memberi, bukan kita semakin miskin makin susah. Tapi kita engkau percaya pada firman Tuhan. Engkau mengalami kesusahan dalam usaha pekerjaan, tapi kau banyak menabur. Masih ingat Tuhan, masih ingat mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan. Kalau kau itu adalah berkat, akan juga akan memberkatimu. Sampai kau percaya ini saudara dikasih Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, maka itu terlaksana terjadi untukmu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu jangan suka saudaraku dengan hal pengaruh-pengaruh media. Apalagi gereja kita kan diserang itu masalah perpuluhan. Tetapi Bapak Ibu, dari Taurat, perjanjian lama juga perjanjian baru tetap disampaikan, berilah 10% kembalikan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita abaikan itu. Haleluya. Jangan sampai lalaikan itu. Ketika kau percaya
pada firman Tuhan. Sepatah kata firman Tuhan itu. Katakan Tuhan, firman itu perlu bagi saya Tuhan. Nah itu akan memberkatimu. Makanya waktu Daud sadar, Tuhan aku mau kau terus berbicara begitu. Aku butuh Tuhan firman-Mu. Aku butuh nasihat-Mu ya Tuhan. Demikian juga pada Saul, karena dia sudah tahu, karena dia sudah jauh dari Tuhan, tapi aku butuh suara-Mu Tuhan. Karena ketika Tuhan tidak berbicara lagi kepada dia, maka dia geger, maka dia stres, sehingga dia sampai pergi kepada paranormal. Karena dia mau dengar firman Tuhan, tapi dengan kesalahannya karena dia tidak taat, maka membuat hidupnya Tuhan tidak berbicara kepadanya. Nah itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, kita mau terus firman Allah, kita mau dengarkan Bapak Ibu. Firman Tuhan jangan kita pernah bosan di sana, jangan jenuh di situ, tapi aminkan Tuhan, apapun perkataanmu, aku mau lakukan. Amin Bapak Ibu. Apapun Tuhan perkataanmu, apakah itu juga untuk mengoreksi aku, apa itu Tuhan juga untuk membuat aku sadar tidak apa-apa Tuhan. Berbicaralah bagiku, aku mau butuh firman-Mu. Masih banyak Bapak Ibu, ketika kau butuh firman Tuhan, kau dengarkan firman Tuhan, itu akan Tuhan mendatangkan mukjizat bagimu. Amin. Inilah Bapak Ibu heran. Yes, heran melihat iman perwira ini. Rupanya yang terkandung di dalam iman yang dimiliki oleh perwira itu adalah dia datang memohon kepada Yesus. Dia peduli kepada sesamanya, pada orang lain, dan juga dia bermurah hati. Bahkan di sana dia juga, saudaraku, dia berkata tidak layak, tapi sehingga itu membuat dia terus datang dan datang kepada Yesus. Bahkan dengan berikutnya katakan saja sepatah kata, aku percaya pada firman-Mu. Jadi kau masih percaya firman Tuhan, Tuhan nyatakan mukjizat itu bagi kita. Amin Bapak Ibu. Mukjizat ada bagi kita. Dan untuk melahirkan mukjizat itu, maka milikilah iman yang besar. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini, maka saya ajak kita milikilah iman yang besar ini. Dan dimanapun kita berada, pekerjaanmu Bapak Ibu, hari-harimu hari ini mungkin Tuhan begitu susah. Tuhan, apa lagi aku akan lakukan Tuhan? Ini pekerjaan Tuhan dan tidak menghasilkan yang begitu mungkin mau rugi dan gulung tikar. Tetapi katakan kepada Tuhan, saat engkau datang kepada Dia, katakan Tuhan, aku percaya firman-Mu. Firman-Mu pasti memulihkan. Dalam firman-Mu ada mukjizat. Jadi kau berkata demikian, Tuhan nyatakan kuasa bagi kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus.
saja sepatah kata, Tuhan, aku percaya firman. Kalau kau percaya hari ini pada firman Tuhan, lihat Tuhan menyatakan mujizatnya bagimu. Engkau yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Dalam pekerjaan, anak-anak muda yang sudah selesai sekolah, mungkin kau serang cari untuk pekerjaan. Yakin, percaya, masih ada mujizat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan nyatakan kepadamu. Tuhan akan berkatimu. Tuhan akan menyatakan mujizat bagimu. Sampai itu Bapak Ibu, letakkanlah tangan kirimu di atas dada di hatimu, dan angkatlah tangan kananmu, tanda penyerahanmu hari ini kepada Tuhan. Kalau kau masih percaya pada firman-Nya, Tuhan akan nyatakan mujizatnya hari ini bagimu. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan suara yang lembut, dengan juga musik yang lembut, kita akan lebih pujian ini dengan renyah. Segala perkara dapat kutanggung. Nyatakan ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Amin. Sambil berdoa kepada Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus menolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih yang kami angkat tangan umat-umat Tuhan. Biarlah kami Bapa surga yang menyerahkan diri kepada Yesus. Kami tidak layak ya Tuhan. Amin. Menjadi firman kami percaya. Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Kami yakini firman-Mu. Siapapun kami Bapa hari ini yang datang kami Bapa, sungguhnya kami tidak layak. Kami Engkau Tuhan yang membenarkan kami. Maka kami terus datang dan datang kepada Engkau Bapa. Dalam pergumulan kami Tuhan, mungkin kami Tuhan sudah habis akal, tapi Tuhan mujizat-Mu masih ada. Kami memiliki iman yang besar hari ini diingatkan oleh firman Allah. Kita masih percaya kepada perkataan-Mu. Haleluya. Berkat kepada keluarga akan tercurah atas hidup kami. Berkat kerukunan, keharmonisan, berkat keturunan Tuhan akan beri bagi kami. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Berkat keturunan itu Tuhan juga mengalir bagi kami. Haleluya. Siapapun kami umat-umat yang merindukannya, akan percaya terlaksana hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kepada firman-Mu. Hamba sudah sampaikan firman-Mu dengan keterbatasan. Roh Allah terus Tuhan menyertakan firman-Mu atas setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu pujian syukur selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.